Oke, ada truk CPO di sini. Kalau truk CPO, dia juga akan lewat jembatan timbang, pasti. Kenapa? Untuk tahu berapa banyak CPO yang mau kalian bawa keluar dari pabrik. Jelas ya, berapa banyak sih misalnya kalian bawa 1 ton. Tiba-tiba sampai di refinery tinggal 900 kilogram. Itu kan ada kemungkinan kecurangan dari si supir atau pihak-pihak lain, ya kan? Maka juga ditimbang sebelum keluar. Nah, kalau tadi di awal yang kalian dapat duluan adalah si bruto, ya kan? Kalau di CPO, otomatis dibalik. Kalian dapat taranya duluan kan? Karena truk CPO-nya kosong pas waktu masuk, ya kan? Masuk truknya kosong, dia masuk ke stasiun klarifikasi, dia ambil minyak dari sini, dari si stasiun klarifikasi ini, dia masukkan ke truknya, baru dia timbang lagi keluar, baru dapat yang bruto. Betul? Dia dapat yang brutonya. Setelah dia dapat brutonya, baru dia keluar, dia pergi ke refinery. Pengantaran CPO-nya. Nah, untuk tahu taranya, rumusnya sama. Bruto yang terakhir tadi dikurang dengan berat truknya. Oh, apakah tara itu artinya berat truk? Pastinya tidak. Kalau tara itu berat truk, maka kalau wadahnya nanti kalian dalam drum, maka taranya adalah dalam drum, bukan truknya. Jelas ya? Jadi jangan salah persepsi bahwa apa itu tara? Tara itu adalah wadah, bukan truk. Jelas ya? Kita lanjut. Saya lanjutkan. Itu udah di stasiun jembatan timbang. Dia masuk ke loading rem. Masuk ke loading rem, dituang si buah sawitnya. Nah, biasanya saat masuk ke loading rem ini ada lagi proses pemisahan manual yang kalau di pabrik-pabrik yang sering kalian jumpai. Pemisahannya itu artinya apa? Kalau tandan buahnya itu ada yang bermasalah, itu dia akan keluarkan dulu. Misalnya ada yang busuk atau ada yang kurang matang. Nanti tolong cari, menjadi tugas kalian. Saya nggak kumpulkan, tapi tolong cari di catatan kalian. Apa karakteristik tandan buah yang bisa digunakan? Jadi nanti ada buah mentah, setengah mentah, matang, lewat matang, dan lain-lain. Nah, apa kategori-kategorinya dan mana yang mau dipakai? Tolong cari. Jadi itulah nanti yang mau dipisahkan di si stasiun loading rem. Biasanya pengalaman dari pabrik, kalau buah itu mereka dapat dari kebun sendiri, kebayang ya, pabrik tuh biasa dia punya kebun sendiri. Ya, dia punya kebun sendiri. Kalau dia punya kebun sendiri, lalu tandan buah itu yang datang ke pabriknya, maka dia tidak pisahkan lagi. Kenapa? Karena sortasinya atau pemilihannya di kebun itu sudah baik. Nah, sekarang permasalahannya tidak semua pabrik itu hanya terima buah dari kebun dia sendiri. Ada yang dari kebun rakyat. Ya, mungkin kalian kalau misalnya tinggal di daerah, ada yang punya lahan sawit, tapi tak punya pabrik sawit, maka dia biasanya itu akan dijual ke pabrik kelapa sawit. Nah, kalau dijual ke pabrik kelapa sawit, biasanya si pabrik ini akan sortasi lagi di loading rem ini. Kenapa dia sortasi lagi? Berarti kan yang milih bukan orang dia kan? Berarti kan yang milih waktu panen itu kalian atau perkebunan rakyat. Maka pabrik belum terlalu percaya, maka di stasiun loading rem dia ada sortasi lagi atau pemilihan buahnya, tandan buahnya. Bisa atau tidak untuk digunakan. Sampai sini paham? Ada yang mau nanya dulu? Saya persilahkan. Atau jelas sampai di sini semuanya? Jelas, Bu. Oke. Saya lanjut ya. Sesudah dari loading rem, turun dia namanya ada yang kalian lihat ini, saya panahin. Ini adalah hydraulic door atau pintu loading rem. Pintu loading rem ini dibuka di saat loading rem yang atas ini sudah penuh.
dia pakai sistem hidrolik. Jadi nanti dia terbuka ke atas, maka buah-buahnya akan jatuh ke bawah. Bayang ya. Nah, dia jatuh lalu dia masuk ke dalam lori. Ini namanya lori. Yang panjang kayak kereta api ini dia lori. Dia di atas rel juga. Kelihatan ya. Dia masuk ke dalam lori. Nah, masuk dia ada namanya, nama alatnya transfer carriage. Artinya apa ini transfer carriage? Ini yang untuk memindahkan dia dari lori yang sini atau dari rel yang di kanan ini ke rel yang di tengah. Jadi hanya untuk mentransfer si lori ini dari pinggir ke tengah. Kenapa dipindahin ke rel yang ini? Karena rel yang ini yang akan menghubungkan dia ke stasiun perebusan. Kelihatan ya sampai di situ. Jadi ada namanya transfer carriage. Apa fungsi transfer carriage? Transfer carriage berfungsi untuk memindahkan lori dari rel yang satu atau dari jalur rel yang satu ke rel yang lain. Ya, udah masuk ke transfer carriage. Nah, si lori-lori ini masuklah ke stasiun utama yang pertama, yaitu sterilizer. Sterilizer itu fungsinya apa? Sterilizer itu adalah untuk merebus. Merebus tandan buah segar kelapa sawit. Fungsinya adalah untuk merebus tandan buah segar kelapa sawit. Biasanya dia memakai sistem 3 puncak. Nanti masing-masing puncaknya punya artian masing-masing. Di pabrik ada beberapa jenis sterilizer. Yang ini, yang mau kalian lihat pertama ini adalah horizontal sterilizer. Kita lihat ya. Kalau horizontal sterilizer itu, yang modelnya pakai lori. Jadi lorinya masuk ke stasiun rebusan kayak kereta api. Kalau kalian kebayang kereta api, maka dia masuk ke dalam stasiun rebusannya itu seperti itu. Nah, selain yang horizontal, ada juga yang vertikal. Vertikal apa? Bentuknya dari atas ke bawah, seperti tabung. Ya, betul. Dia seperti tabung. Kalian lihat di atasnya ada pintu, maka tandan buahnya masuk ke dalam vertical sterilizer. Dari mana ini? Kalau kalian lihat ini, yang atas namanya conveyor yang warna biru. Nah, conveyor ini apa, Kak? Jadi, kalau tadi dari loading rem jatuhnya ke lori, kalau yang di vertical sterilizer, dari loading rem jatuhnya ke conveyor. Kalau conveyor ini kalian tanya, conveyor ini kayak mana sih, Bu, prinsipnya? Kalau kalian tahu, pernah di bandara mau ngambil tas yang muter-muter, koper kalian muter-muter? Pernah lihat? Di bandara yang seperti itu prinsipnya, nah itu adalah conveyor. Jadi seperti itu juga, nanti dia ada alasnya di bawah, dia muter pakai bantuan listrik, maka dia akan mengirim si tandan buah dari loading rem menuju ke vertical sterilizer. Jadi beda ya. Oke, gimana koneksi saya? Aman ya? Aman ya, semua bisa disimak ya? Soalnya di sini koneksi saya nggak stabil. Oke. Saya lanjut, masuklah dia ke vertical sterilizer dulu. Sampai penuh, lalu dipanaskan pakai uap air. Masuk, direbus, perebusan. Nah, setelah direbus dalam waktu tertentu, ada yang 45 menit, ada yang 1 jam, berbeda-beda masing-masing. Nah, lalu dia akan keluar dari pintu bawahnya si vertical sterilizer. Itu kalau vertical sterilizer. Kalau yang horizontal gimana? Tadi sudah masuk dari lori, masuk ke transfer carriage, maka dibuka pintu vertical sterilizernya, lalu ditutup, maka lalu dia dipanaskan. Di vertical sterilizer ada uap masuk yang bagian atas. Kelihatan ya, ini yang pipa-pipa, ini adalah uap masuknya untuk merebus. Nah, ada air juga yang masuk di sini untuk merebus.
Nah, di bagian bawah itu ada kondensat. Apa kondensat? Itu adalah untuk pendinginnya, untuk kondisi pendinginannya. Karena kalau enggak tekanannya akan terlalu tinggi kan. Nah, di bagian pipa yang atas ini, maka dia uapnya akan dibuang ke cerobong asap. Bayang ya? Sampai situ masih terbayang? Masih bisa dihayalkan lah ya, karena kalian belum turun ke pabrik nih. Sekarang udah. Setelah perebusan selesai, biasanya perebusan itu ada namanya perebusan 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak. Nanti kita bahas next-nya. Keluarlah si lori-lori tadi. Masuklah dia sama, kalau tadi kan namanya transfer carriage ya, yang untuk mengirim. Nah, dia keluar ya pakai transfer carriage lagi untuk merubah ke mengirim si relnya ke rel yang lain. Udah pindah dari transfer carriage, dia masuk ke dalam stasiun yang selanjutnya, yaitu namanya tipler. Tipler ini fungsinya seperti apa? Tipler ini fungsinya seperti memutar dan menuang si tandan buah segar tadi ke conveyor. Kebayang ya? Nah, dia modelnya si satu lori masuk ke dalam tipler, lalu dituang, keluarlah dia ke atas conveyor. Masih kebayang sampai di situ? Masih, Bu. Masih ya, masih bisa dihayalkan. Jadi, kalau conveyor di stasiun yang di vertical sterilizer, conveyornya setelah direbus. Kebayang? Kalau misalnya di horizontal sterilizer, conveyornya dipakai pada saat sebelum merebus, sudah pakai conveyor memasukkannya. Oke. Lanjut, maka setelah si tandan buah segar tadi yang masih dalam kondisi panas, karena sesudah direbus, dia naik ke atas conveyor, lalu dia masuk ke namanya tracer drum, atau drum tempat pemisahan antara tandan buah dengan serabutnya. Karena kan yang mau diambil nanti hanya buahnya saja kan. Tapi tadi waktu ngerebus kan masih ikut tuh si tandan-tandannya lah, yang kosong lah, serabutnya dan lain-lain itu kan semua terebus. Maka di tracer drum inilah kita memisahkan antara si biji atau buahnya si sawit dengan ampas-ampasnya. Nah, sekarang udah terpisah kan? Coba saya balik ke sini bentar ya. Kalian lihat naik untuk dikirim ke tracer drum. Di tracer drum dia masuk ke dalam tracer drum. Dia diputar supaya ada pencacahan di dalamnya. Di dalam tracer drum itu ada pencacahan ya. Sudah. Nah, yang si buahnya itu akan di bawah sini, di bagian bawah tracer drum, yang ampasnya itu akan keluar ke conveyor lagi, akan dikirim ke stasiun pembuangan yang si ampas-ampasnya. Perhatikan. Nah, ini ada namanya under thresher, itu memisahkan si biji-bijinya. Nah, yang kosong itu akan dikirim lagi pakai conveyor. Ini yang ampas-ampasnya. Adalah dia namanya EFB conveyor, atau bahasa itu EFB adalah singkatan dari empty fruit bunch atau tandan buah kosong. Ya, empty fruit bunch itu istilahnya, atau tandan buah kosong yang akan dikirimkan ke stasiun pembuangan. Jelas ya? Nah, yang si biji-biji tadi baru dia lanjut ke stasiun berikutnya. Yang buah sawitnya baru dilanjutkan ke stasiun berikutnya.
Terpisahlah dia. Sampai di sini kalian udah dapet minyak apa belum? Belum, Bu. Belum. Sampai di situ kalian belum dapat minyaknya. Masih dalam bentuk si buah sawit. Masih dalam buah sawit, cuma kondisinya sudah mengalami perebusan. Jadi baru mulai diekstraksi sampai di situ. Stasiunnya hanya sampai di situ ya, yang hari ini saya bahas. Jadi supaya gampang ingatnya. Coba kita rekap lagi dari awal. Pertama, kalian masuk ke stasiun jembatan timbang atau penerimaan buah. Lalu kalian timbang berapa tanan buah segarnya. Jembatan timbangnya biasanya ada 2. Satu untuk menimbang buah segar. Satu lagi jembatan timbang untuk menimbang CPO yang sudah jadi. Jadi ada 2 konsep di situ. Lanjut ke stasiun selanjutnya yaitu apa? Loading rem. Betul. Kita melanjut ke stasiun loading rem. Di loading rem ada yang memakai sortasi atau pemilihan buah, ada yang tidak memakai sortasi. Biasanya kalau dari pabrik sendiri dia memakai tidak pemakaian pemilihan buah atau langsung siap pakai. Kalau dari pabrik dari perkebunan rakyat maka dia dipilih lagi, disortasi lagi manual biasanya. Pakai semacam garpu besar dicucuk mana yang buahnya tidak layak pakai dikeluarkan, di take out dari loading remnya. Begitu loading rem penuh, maka dibukalah pintu loading yang sifatnya pakai hydraulic press. Ya, jadi dia naik turun otomatis. Nah, hydraulic press-nya itu terbuka, maka si buahnya tadi jatuh ke dalam lori. Kalau dia pakai kalau dia pakai horizontal sterilizer. Kalau dia pakai vertical sterilizer, maka buahnya tadi jatuh ke dalam conveyor. Ya? Oke, nah sampai di situ sudah masuk dia ke dalam conveyor atau lori, maka selanjutnya kalau dia pakai lori, maka dia transfer carriage untuk menuju ke stasiunnya. Stasiun lorinya itu yang kayak kereta api panjang. Sudah? Kalau dia pakai vertical sterilizer, maka dia jatuh ke dalam si vertical sterilizer yang bentuknya tabung. Setelah itu masuklah ke stasiun perebusan. Stasiun perebusan yang pasti ada uap masuk, ada air yang masuk, ada uap yang keluar, ada pengatur tekanan. Karena sesuatu yang kalian rebus dalam bentuk vakum, pasti tekanannya harus diatur. Kalau tekanannya terlalu tinggi, bisa menimbulkan ledakan dan lain-lain. Nanti kita pelajari. Lanjut, setelah perebusan selesai, kalau yang vertical sterilizer, maka dia akan lanjut ke tracer drum dengan conveyor. Tapi kalau misalnya dia horizontal sterilizer, dia keluar lagi pakai transfer carriage, dia pindah ke namanya stasiun tippler. Ya, apa yang gimana stasiun tippler? Stasiun tippler itu yang menuangkan si tandan buahnya tadi. Diputar, strap, keluar tandan buahnya, baru dia masuk ke conveyor, baru dia masuk ke selanjutnya tracer drum. Tracer drum ngapain? Tracer drum sama ya, kalau udah vertikal, horizontal, dia sama-sama lanjut ke tracer drum. Di tracer drum dia ngapain? Dipisahkanlah antara yang mana yang buah memang buah segarnya, mana yang dia ampas-ampasnya atau sisa-sisanya yang sudah tadi. Nah, yang mana tandan buah kosong itu atau empty fruit bunch itu akan dikirim ke stasiun pembuangan. Lalu yang bijinya akan masuk ke stasiun selanjutnya. Itu dulu yang dari videonya. Soalnya stasiun perebusannya juga banyak yang mau kita pelajari. Saya stop share sebentar. Saya kasih waktu juga kalau ada yang mau tanya. Boleh kalian tanya ya. Mungkin kalian sambil simak-simak. Boleh kalian tanyakan ke saya. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu, Bu, untuk penimbangan, kan pabrik kita pabrik mini, Bu. Penimbangannya seperti apa, Bu? Kalau yang di sini kan truk, pakai truk. Kita kan kalau yang di pabrik kita pakai ember.
Ember. Nah, buahnya itu diletak di dalam ember. Makanya jangan salah. Jadi nanti kalau kalian ditanya berat apa yang dikurang, berarti berat buah dikurang dengan berat ember. Jelas ya? Yang jadi taranya adalah embernya di belakang. Karena di belakang kapasitas olahnya kalau saya nggak salah cuma 10 kilo atau 100 kilo ya, saya lupa. Karena memang pabrik mini kan sifatnya. Oke. Saya share lagi yang stasiun utama. Bentar ya. Kelihatan ya PowerPoint saya semuanya? Oke. Ini tadi yang udah kita bahas, ada buah dari kebun, masuk ke jembatan timbang, masuk ke loading rem, masuk ke conveyor, masuk ke pintu hidrolik, masuk ke rebusan. Ini yang lebih sederhana, saya makanya males pakai gambar, nanti lebih jelas tuh pakai video. Oke, secara kata-kata gampangnya gini. Stasiun penerimaan buah itu tempat penerimaan dan penimbunan tandan buah segar sebelum buah diolah lebih lanjut pada stasiun berikutnya. Sebagai tempat pengisian tandan buah segar ke conveyor scraper. Apa tuh conveyor scraper? Ini yang kalau kalian pakai tadi yang vertical sterilizer. Namanya conveyornya adalah conveyor scraper. Sebagai untuk penerimaan buah itu sebagai tempat untuk melakukan sortasi TBS. Makanya saya bilang kalau yang pakai lori, maka dia akan milih balik mana buah yang bisa dipakai, mana yang tidak. Karena takutnya di kebun buah itu asal masuk aja, karena masyarakat biasanya nggak tahu mana buah yang layak pakai, mana yang tidak. Ingat tugas kalian satu, yang pertama itu adalah tolong cari seperti apa sih karakteristik tandan buah yang bisa kalian pakai. Mana yang matang, mana yang lewat matang, mana yang kurang matang, mana yang mentah, dan lain-lain. Biasanya ada 5 level buah. Lanjut, ini jembatan timbang. Jembatan timbang berfungsi untuk penimbangan, penerimaan, dan pengeluaran barang. Makanya saya bilang ada TB, tandan buah segar, CPO, kernel, dan lainnya. Sebagai dasar untuk menghitung berat TBS yang diolah setiap hari dan menghitung jumlah panen TBS setiap kebun atau unit dalam waktu 1 hari. Jangan lupa persyaratan kalau kalian mau masuk jembatan timbang apa saja, jangan lupa catat nama sopirnya, platnya, tanggalnya, kebun yang mana, dan surat jalannya diperiksa. Kenapa? Karena nanti kalian mau bahas yang ini. Mau hitung setiap hari berapa sih yang diolah, berapa sih panen kebunnya, itu yang mau kalian bahas. Jadi kalau data yang tadi kalian nggak dapat, maka nggak dapatlah data yang ini. Nah, ini kalau yang real ya, foto jembatan timbang yang real di lapangan tuh seperti ini. Kan kalian sering lihat ya, kalau truk isi TBS kayak gini, kayaknya kalian sering lihat nih, di jalan-jalan banyak. Nah, loading rem atau penampungan buah merupakan suatu bangunan dengan lantai berupa kisi-kisi plat berjarak 10 cm dengan kemiringan 45 derajat yang berfungsi untuk memisahkan kotoran, pasir, kerikil. Nah, jadi kalau ada pasir, kerikil, dan lain-lain juga kepisah. Kotoran yang jatuh ditampung dalam drit conveyor, jadi dia lebih kecil-kecil terpisah ke sampingnya. Loading rem dilengkapi dengan pintu-pintu keluaran yang digerakkan secara hidrolis. Tadi tuh yang saya tunjukkan, dia naik, turun, ke atas bawah untuk pengisian TBS ke dalam lori atau ke dalam conveyor. Nah, ini pintu loading rem yang real di pabriknya. Gampangnya yang tadi, soalnya yang video kan dia 3 dimensi. Conveyor scraper itu berfungsi untuk membawa TBS dari loading rem ke kettle rebusan dan membawa TBS yang sudah direbus untuk dimasukkan ke dalam stasiun tracer. Jadi dia intinya conveyor. Jadi apa tuh conveyor? Conveyor itu adalah gampangnya, makanya saya bilang adalah yang seperti muter-muter. Kalau kalian makan sushi di restoran sushi, yang muter-muter itu juga namanya conveyor. Prinsipnya conveyor. Nah, eskalator di mall. Itu juga prinsipnya conveyor.
putaran-putaran koper di bandara, itu juga prinsipnya conveyor. Itu semuanya prinsip-prinsip dari conveyor. Paham ya sampai di situ? Jadi ini gambarnya. Nah, masuk ke stasiun rebusan. Ini kalau dilihat dari gambarnya, ini stasiun rebusan yang mana? Vertikal apa horizontal? Vertikal. Ya, betul. Ini vertical sterilizer. Jadi kalau yang nampak di sini, pintu atasnya nggak kelihatan ya. Kalau yang kalian lihat di bawah ini pasti adalah pintu keluaran dari si stasiun rebusannya atau sterilizernya, stasiun sterilizernya. Kelemahannya biasanya apa? Kalau kelemahan yang sistemnya vertikal itu adalah kalau pintunya dibuka, biasanya buahnya berberondol-berondol langsung jatuh ke bawah. Kebayangkan? Karena ada tekanan dari atas sini. Kelebihannya apa? Dia lebih tidak makan tempat. Karena ini kalau pabriknya kecil, biasanya pasti pakainya sistemnya yang vertical sterilizer. Kenapa? Kalau lahannya kecil, tinggal naikkan ke atas, maka ini udah ada 3 stasiun. Udah ada 3 rebusan kan? 1, 2, 3. Kebayang kalau misalnya kalian punya pabriknya luas, ya kalian lebih mending pakai yang horizontal aja, yang panjang. Kalau pabriknya luas, karena apa? Harus ada rel keluar, rel masuk, ada transfer carriage, dan lain-lain. Jadi biasanya kalau orang pakai stasiun yang vertikal ini, biasanya itu pabriknya lahannya lebih sempit biasanya dipakai orang. Kelemahannya apa ya? Itu kelemahannya di saat dibuka pintunya, waktu siap merebus, biasanya buahnya akan berberondol-berondol. Jadi biasanya pintunya akan dibuka pelan-pelan untuk nurunin buahnya sedikit-sedikit. Tapi kalau yang si horizontal, pasti nggak ada masalah kan? Karena kan dia keluar dari lori, udah nggak akan ada ketumpahan kemana-mana. Rebusan sterilizer umumnya berupa bejana tekan berbentuk horizontal dan vertikal. Bentuk vertikal lebih ekonomis karena untuk biaya tidak memerlukan dana yang banyak karena tidak memerlukan lori, areal yang tidak begitu luas, dan tenaga kerja yang digunakan cukup 2 orang. Pasti yang di vertikal itu nanti cuma untuk buka pintu sama dorong buahnya aja. TBS dipanaskan dengan uap pada suhu sekitar 135 derajat Celcius dengan tekanan 2 sampai 2,8 kg per cm kuadrat selama 80 sampai 90 menit. Jadi dia biasanya 80 sampai 90 menit. Ada yang 1,5 jam sih umumnya. Nah, apa sih tujuan direbus? Nah, ini yang perlu dibahas. Tujuan perebusan itu adalah inaktivasi enzim lipase yang menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Jadi di dalam perebusan itu kita harus menonaktifkan enzim lipase. Kenapa enzim lipase dinonaktifkan? Karena menyebabkan kenaikan kadar asam lemak bebas. Kalau asam lemak bebas terlalu tinggi, maka CPO-nya akan tinggi. Lalu tujuan yang kedua adalah melunakkan tandan buah segar dari ikatan antar brondolan dengan tandan sehingga dapat dengan mudah terlepas pada waktu proses penebahan. Proses penebahan ini di tracer. Ya, terjadinya di tracer. Jadi kalau misalnya kalian nggak rebus dulu, maka dia nggak lunak, susah terpisahnya antara tandan dengan si buahnya. Nah, lalu selanjutnya, sampai yang kita bahas tadi, betul yang kalian bilang bahwa kalian belum dapat minyak di situ. Kenapa? Karena di stasiun perebusan itu tujuannya adalah agar minyak dapat diekstraksi secara maksimal sewaktu brondolan dipres. Jadi kapan mulai proses ekstraksinya? Yaitu pada stasiun pres. Baru mulai. Lalu, mengurangi kadar air dari inti sehingga mempermudah pelepasan inti dari cangkang. Jadi menurunkan kadar air juga merupakan salah satu fungsi dari perebusan.
Nah, masuk ke stasiun tracer. Stasiun tracer itu fungsinya untuk melepaskan atau merontokkan semua brondolan dari tandan. Makanya tadi keluaran dari tracer ada ampas, ada brondolan. Nih ada macam-macam stasiun tracer yang realnya di pabrik. Nah, baru next-nya ada stasiun press. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Saya rasa itu aja dulu hari ini, karena kalau misalnya terlalu banyak-banyak nanti kalian bosen, bingung lagi, karena ini kan agak ngayal-ngayal ya, karena nggak semua, kita belum langsung terjun ke pabrik. Cuma, ini adalah basic dari ilmu yang harus kalian punya. Jadi nanti begitu ke pabrik, kalian nggak gagap-gagap lagi. Apalagi kelemahannya sekarang lagi pandemi, kalian nggak bisa turun ke pabrik, nggak bisa turun ke pabrik mini. Nah, jadi tolong pelajari. Makanya saya berusaha sekali untuk mempermudah kalian dengan video. Jadi lebih kelihatan, lebih inti. Kemarin ada yang bilang, Bu, saya nggak bisa artiin videonya karena bahasa Inggris dan lain-lain. Makanya kita bahas satu-satu dari video. Nanti kita bahas video lagi, Bu. Iya, pasti. Jadi kan tadi sampai di ini ya, under tracer conveyor tuh. Nanti kita next lagi, kita play videonya, nanti saya jelaskan lagi. Jelas ya sampai di sini ya semuanya? Saya Jelas, sudah Bu. terima juga email tugasnya, nanti akan saya periksa. Jangan lupa dicatat lagi apa yang saya jelaskan tadi dengan rapi. Jadi kalian bisa ingat untuk next-nya. Saya sangat berharap karena ini adalah kalau kalian bisa ngikutin ini, maka mata kuliah lain jadi lebih mudah. Tapi kalau basicnya yang ini, teknologi pengolahan kelapa sawitnya aja udah nggak tahu, yang lain bakal makin bingung. Kalian ada belajar satuan operasi kan? Satuan operasi itu ya ini juga lanjutannya. Satuan-satuan yang dipakai apa? Kalau ininya nggak paham, ya nggak paham. Nanti kalian ada belajar air dan limbah, ya ini juga. Jadi ini intinya. Inti dari awalnya. Jadi tolong pahami dengan baik. Oke, 1A. Jelas ya, jangan lupa absen di portal. Ya, ini juga udah saya rekam, nanti jadi saya juga bisa cek yang dari sini. Kalau ada bermasalah soal kehadiran, jangan lupa chat ke saya. Jelas ya, terima kasih perhatiannya semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.